Oh, in a world where you feel cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan. Saya Latifah Hanum, Saya Aditi Triani, saya Dalsi Asri, saya Bella Bismilla, dan saya Dia Prasasti. baiklah di sini kami akan menampilkan sebuah kasus yang bertema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Hanum akan menjelaskan tentang kasus kami, yaitu tentang manajemen PT Latifah saat ini sedang merumuskan langkah-langkah strategi untuk menaikkan omset penjualan. Setelah pengumpulan informasi, akhirnya ditemukan 5 alternatif keputusan. Yang pertama yaitu melakukan promosi buy one give one, yang kedua flash sale, yang ketiga cashback, yang keempat diskon, yang kelima gift box. Di mana tolak ukur yang digunakan untuk menilai hasil keputusan manajemen adalah perkembangan pasar. Tolak ukur dituangkan dalam tabel nilai keputusan, di mana di sini ada alternatif keputusan C1, C2, C3, C4, C5 dengan keadaannya itu sangat buruk, tidak berubah, baik, dan sangat baik. Di mana C1 mengalami sangat buruknya yaitu -3, buruknya -1, tidak berubah 3, baik 4, sangat baik 3. Begitu juga untuk seterusnya. Pertama, dalam teori pengambilan keputusan, kita akan menggunakan cara kriterium reflex, di mana di sini yang sangat baik, sedang, sama sangat buruknya kita ubah menjadi S1, S2, S3, S4, dan S5. Di mana untuk mencari yang pertama kita harus menentukan probabilitas dari kriterium level C, di mana 100% dengan menggunakan rumus kita bagi 5, di mana 5 ini ada 5 keadaan. Yang pertama S1, S2, S3, S4, dan S5. Makanya kita bagi 100% dibagi 5 yaitu 20%. Di mana untuk mencarikan probabilitas ini kita bisa menggunakan 20% atau 0,2 sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dalsi Asri. Kepada Dalsi saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang penentuan expected value. Yang pertama, kita mengambil dari penentuan probabilitas ini yang 20%, lalu kita masukkan ke rumus yang ada di expected value. Kita masukkan yang E, C1 yang di sana, -3 dikali 20% dari yang probabilitas, ditambah -1 dari yang S2, dikali 20%, ditambah 3 yang dari S3 dikali 20%, dan 4 dikali 20%, 3 ditambah 20% dan hasilnya 1,2. Selanjutnya seperti itu terus sampai mencapai yang hasil yang kelima. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan menggunakan model kriteria Lechage, memberikan diskon adalah yang menguntungkan bagi PT Latifah. Menjelaskan di sini teori dari Masimen, di mana C1, C2, C3, C4, C5-nya kita cari nilai terburuknya. Di sini C1-nya ada di S1, S2, S1-nya -3, S2-nya -1, S3-nya 3, S4-nya 4, S5-nya 3. Dari antara ini dapatlah nilai terburuknya adalah -3. Terus C2-nya selanjutnya begitu. Dari semua tabel yang terburuk ini dari -3, -8, -5, -1, dan -4, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa -1-nya dari C4 yang meminimalisirkan terjadinya kerugian dari PT Latifah. Saya Aditi Triani akan membuka presentasi dari Kak Bella, yang mana ini adalah kriteria maksimum yang keadaannya terletak di S1, S2, S3, S4, S5. Yang mana di S1 itu ada -3, -1, 3, 4, 3, dan nilai terbaiknya adalah 4. Begitu juga selanjutnya. Dan dari semua ini nilai terbaiknya adalah 7. Di sini kita bisa melihat bahwa 4, 3, 2, 6, dan 7 Nah, di antara nilai terbaik yaitu 4, 3, 2, 6, dan 7 adalah yang terbaik 7. Jadi dapat disimpulkan dari nilai maksimum ini yaitu menggunakan model kriteria maksimum C4 memberikan box adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Latifah. Saya akan melanjutkan
menggunakan dengan metode Harvard dengan tingkat optimisme sebesar 60%. Nah, di sini udah ada kolom alternatif keputusan C1, C2, C3, C4, dan C5, di mana pada kolom sebelumnya kita sudah mendapatkan keputusan yang paling besar di C1 sebesar 4, dan di kolom sebelumnya untuk yang yaitu ada di min 3. Langsung saja masuk ke rumusnya. Untuk di kolom alfa sama dengan 60%, 4 dikali 0,6, ini hasilnya dari desimal 60%, maka hasilnya 2,4. Begitu juga sampai seterusnya. Dan di kolom berikutnya itu ada 1 dikurang alfa sama dengan 40%, di mana yang terburuk tadi min 3 dikali 0,4 sama dengan min 1,2. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kita untuk hasil di akhirnya UR, di mana 2,4 ditambah min 1,2 sama dengan hasilnya 1,2. Begitu juga seterusnya. Jadi pada di kolom UR ini dapat kita lihat keputusan terbaik itu ada di 3,2 di keputusan alternatif C4. Dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan model kriteria Hurwitz, C4 memberikan diskon adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afida. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang game teori. Selamat menyaksikan. Soal dari game teori ini adalah dua perusahaan, PT Latifah dan PT Kiran, yang memproduksi baju kurung ingin mengalokasikan dana guna kegiatan promosi dalam rangka merebut pasar, khususnya kegiatan promosi buy one get two, promosi diskon up 70%, dan promosi gift box. Matriks berikut ini menggambarkan matriks buy-off perusahaan dari Latifah yang menunjukkan besarnya market share yang bisa dicapai dalam persentase. Nah, soalnya tentukan strategi optimal dari C dan E serta cari nilai permainan. Baiklah, saya akan menjelaskan caranya satu persatu. Silahkan disimak ya. Nah, pada tabel selanjutnya itu ada dua kolom tambahan, yaitu min baris dan max kolom. Pada min baris itu ada 3 keadaan, yaitu E1, E2, dan E3. Dari keadaan ini kita pilih mana angka yang paling terkecil. Nah, dari sini kita bisa menentukan angka paling kecil itu 50, dan yang ini 30, yang ini 60. Kemudian pada max kolomnya, pada keadaan E1 itu angka yang paling besar adalah 80. Pada kolom E2 itu 95, dan pada kolom E3 itu ada 60. Setelah itu kita menentukan nilai maksimin dan minimaxnya. Nilai maksiminnya itu di sini kita bisa menentukan 60 adalah nilai maksiminnya, dan 60 nilai minimaxnya. Di sini kita bisa lihat angka minimax dan maksimin itu sama-sama 60. Maka dapat disimpulkan bahwa saddle point maksimin dan minimax itu adalah 60. Dapat disimpulkan dengan menggunakan promosi, PT Latifah akan strategi E3, yaitu promosi gift box, dan PT Kiran akan melakukan strategi ini juga, promosi gift box, dengan nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 60. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami tentang teori pengambilan keputusan. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.